Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga tetap semangat belajarnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai virus dan peranannya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, kalian bisa baca sendiri. Di sini ada tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama itu ada asal ya. Ini tuh asal dari virus. Virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme ini tuh maksudnya virus itu tuh berukuran sangat kecil atau mikroskopis ya, yang hanya bisa dilihat oleh alat bantu seperti mikroskop. Virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Jika virus tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Nah, jadi virus ini tuh harus ada inangnya, atau harus ada rumah mungkin. Inang itu tuh diibaratinnya ya, kayak rumah yang mana bisa mencukupi kehidupan oleh virus itu sendiri agar bisa bertahan lama. Oke, di sini ada sejarah dari virus. Sejarah dari virus ini tuh pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer, Jerman, 1883. Nah, penemu virus pertama pada tanaman tembakau, yang mana Adolf Meyer ini tuh menemukan penyakit pada tembakau yang ternyata penyakit bercak kuning yang ada pada daun tembakau itu tuh dapat menular ketika dioleskan pada daun yang sehat. Kemudian penelitian itu dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky, Rusia, 1893. Organisme patogen yang berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri biasanya menghasilkan racun. Nah, virus itu pun berukuran sangat kecil ya, mikroskopis, dan lebih kecil daripada bakteri. Selanjutnya itu ada Martinus Willem Benjamin, Belanda, 1897, orang yang menamakan organisme yang lebih kecil dengan sebutan virus, virion, atau racun. Nah, jadi Martinus Willem ini itu yang menetapkan bahwa organisme yang berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri itu dinamakan oleh Martinus ini tuh dengan sebutan virus atau racun. Selanjutnya Wendell Stanley, Amerika Serikat, 1935, yang membuktikan bahwa virus sebagai makhluk peralihan antara makhluk hidup dan dengan cara mengkristalkan dan memberikannya nama sebagai TMV atau tobacco mosaic virus, yang mana TMV ini itu yang menjangkit tanaman tembakau, yaitu berupa bercak kuning. Selanjutnya itu ada struktur virus. Nah, struktur virus itu terdiri dari komponen utama yang memungkinkan mereka menginfeksi inang. Jadi, struktur virus ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian kepala, ada bagian leher, dan juga ada bagian ekor. Nah, di bagian kepala ini itu terdapat kapsid. Yang mana kapsid ini tuh merupakan lapisan protein yang melindungi asam nukleat. Nah, ini yang di dalam itu adalah asam nukleat atau DNA. Ya. Kemudian ada bagian leher itu ada kerah atau kolar. Nah, kerah ini tuh yang menopang bagian kapsid dan menghubungkan antara kepala dan bagian ekor. Dan leher juga, ini bagian leher sama ya, seperti bagian kerah itu berfungsi sebagai penopang atau penghubung antara kepala dan juga ekor. Kayak diibaratinya mungkin jembatan, itu jembatan yang menghubungkan kedua bagian atas dan bagian bawah dari virus tersebut.
Selanjutnya itu ada bagian ekor. Yang pertama ada selubung ekor. Nah, selubung ekor ini tuh merupakan struktur yang berbentuk tabung atau memanjang, yang mana tabung ini itu melindungi saluran untuk menyuntikkan asam nukleat. Nah, di dalamnya ini itu adalah tempat untuk menyuntikkan asam nukleat yang ada di atasnya, yang ada di dalamnya kapsid. Selanjutnya ada serabut ekor dan juga lempeng dasar. Nah, serabut ekor dan lempeng dasar ini tuh tugasnya atau fungsinya itu untuk melekatkan virus pada sel inang. Jadi kayak membantu perlekatan antara sel inang dengan tubuh virus tersebut. Kemudian di bagian bawah ini yang runcing, yang bentuknya itu seperti jarum, yaitu namanya jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini tuh tempat virus mengeluarkan asam nukleat dari dalam ke tubuh sel inang. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus itu bisa dilihat berdasarkan asam nukleat. Jadi, klasifikasi virus ini tuh dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu virus DNA dan yang kedua itu virus RNA. Nah, virus DNA itu seperti ini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Dan yang ini itu adalah virus RNA. Beda kan ya? Contoh dari virus DNA itu seperti herpes simplex, cytomegalovirus, adenovirus, papavirus, dan poxvirus. Nah, sedangkan pada RNA itu contohnya seperti virus HIV, poliovirus, rhinovirus, rubella virus, dengue virus, hepatitis C, virus California encephalitis, dan rotavirus. Dan berdasarkan bentuk, klasifikasi yang selanjutnya itu berdasarkan bentuk dari bakteri. Nah, bentuk dari bakteri ini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bentuk helix atau bentuk batang. Contohnya itu seperti virus TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini ya. Bentuknya seperti batang atau seperti tabung yang memanjang. Tobacco mosaic virus ini tuh adalah virus yang menginfeksi tembakau. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa tobacco mosaic virus ini tuh pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer ya, 1887. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk ikosahedral. Berbentuk ikosahedral, contoh virusnya itu seperti adenovirus. Nah, jadi ikosahedral ini tuh biasa dikenal sebagai segi 6 ya. Segi 6, yang mana di sini ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentuknya itu seperti ini. Contohnya itu adenovirus. Selanjutnya ada virus kompleks atau contohnya itu virus bakteriofag. Nah, kenapa disebut sebagai virus kompleks? Karena bakteriofag ini merupakan virus yang memiliki morfologi atau bentuk fisik tubuhnya itu tuh lebih kompleks gitu, kayak lebih banyak, lebih beragam. Ada bagian kepala, ada bagian leher, terus ada bagian ekor, dan ada juga penghubung nih yang bentuknya itu seperti kaki. Dan di bagian bawah ini tuh ada jarum penusuk ya, untuk menusuk ke sel inangnya. Jadi lebih kompleks gitu, lebih banyak komponen-komponen tubuhnya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, seperti yang tobacco mosaic virus, ini tidak ada bagian kepala, tidak ada bagian leher, dan tidak ada bagian ekor. Hanya berbentuk batang seperti ini. Itu lebih simple. Berbeda lagi dengan bakteriofag, yang mana lebih kompleks bentuk tubuhnya. Selanjutnya ada virus berselubung. Ada virus berselubung atau contohnya itu seperti virus HIV. Nah,
virus HIV dan juga virus influenza atau virus flu ya. Influenza itu kenapa disebut sebagai virus berselubung? Karena dia itu memiliki selubung. Nih, ini itu namanya selubung atau biasa disebut sebagai amplop. Amplop itu selubung yang menyelubungi kapsid yang ada di dalam. Nah, ini tuh kapsid diselubungi oleh amplop. Ya. Begitu. Kemudian ada virus berfilamen. Nah, virus berfilamen itu tuh contohnya virus Ebola. Nah, kenapa bisa disebut sebagai virus berfilamen? Karena bentuknya itu seperti filamen, seperti benang ya, seperti tali gitu. Dia memanjang seperti tali dan juga virus Ebola ini tuh bentuk kapsidnya seperti tabung ya, memanjang begitu. Klasifikasi virus yang ketiga itu berdasarkan selubung nukleokapsid. Nah, bisa dibagi menjadi dua. Berdasarkan keberadaan selubung nukleokapsid, virus dikelompokkan menjadi virus berselubung dan juga virus terbuka. Nah, virus yang berselubung itu contohnya poxvirus, herpes virus, ortomisovirus, paramisovirus, togavirus, dan juga retrovirus. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini adalah contoh dari virus yang berselubung. Nah, ini ada bagian amplop. Bagian amplop ini tuh berbahan lipid, protein, dan karbohidrat. Kemudian ada bagian yang menonjol ini tuh namanya spike ya. Dan spike ini tuh berfungsi sebagai pelekat dari virus tersebut, pelekat dari virus untuk melekatkan diri ke sel inangnya. Nah, di sini ada kapsid. Dan di dalamnya kapsid itu ada nukleokapsid atau nukleoasid atau asam nukleat DNA gitu. Nah, kalau virus yang terbuka ini contohnya seperti adenovirus, parvovirus, coronavirus, dan reovirus. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi dia itu berbeda ya, tidak sama seperti yang berselubung. Kalau yang berselubung itu ada amplopnya, ada bagian spike-nya juga. Nah, kalau yang tidak berselubung itu langsung ke bagian kapsid dan juga asam nukleat. Selanjutnya berdasarkan sel inang. Nah, jadi virus ini itu lebih spesifik dalam memilih sel inang. Yang pertama, virus yang dapat menyerang manusia. Contohnya itu seperti HIV. Nah, ini contoh HIV itu. HIV yang sudah muncul bercak-bercak merah di bagian tubuhnya. Kemudian virus yang menyerang hewan, contohnya itu rabdovirus atau virus rabies. Nah, seperti ini. Yang biasanya menyerang hewan seperti kucing, anjing, dan juga monyet. Nah, biasanya seseorang yang sudah terinfeksi atau yang sudah tergigit oleh hewan yang terkena rabdovirus atau virus rabies ini tuh biasanya mengalami gejala hidrofobia. Hidrofobia itu seperti takut air. Jadi dia itu akan merasa takut kalau misalkan disuruh minum air atau melihat air gitu. Nah, selanjutnya itu ada virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya itu tobacco mosaic virus atau virus tembakau ya, TMV. Nah, contohnya itu seperti ini bentuknya. Jadi di bagian daun, di bagian daunnya itu muncul bercak-bercak kuning. Nah, bercak-bercak kuning ini tuh disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, selanjutnya ada peranan virus. Nah, peranan virus ini tuh kebanyakannya merugikan ya, karena ya merugikan manusia gitu, penyebab penyakit. Yang pertama, virus yang merugikan manusia yaitu virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus.
dan bentuknya itu seperti ini. Virus HIV atau yang seperti contoh yang tadi, yang muncul bercak-bercak merah pada tubuh ya. Kemudian virus Ebola atau Ebola virus seperti ini, virus hepatitis, herpes simplex atau virus herpes, dan juga influenza atau virus yang biasa menyebabkan flu. Yang kedua itu adalah virus yang merugikan hewan. Yang pertama rhabdovirus atau virus rabies, rotes sarcomavirus atau RSV yang biasanya itu menjangkit ayam atau tumor pada jaringan ikat yang biasa dikenal sebagai sarkoma yang menginfeksi ayam dan menyebabkan tumor. Kemudian di sini ada bovine papillovirus yang biasa menjangkit virus pada ini yang biasa menjangkit sapi. Kemudian ada virus yang merugikan tanaman. Yang pertama itu tobacco mosaic virus atau virus TMP yang menjangkit tembakau, dan ada virus tungro. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi dan replikasi virus. Virus melakukan siklus litik dan lisogenik. Pada siklus litik, perkembangbiakan virus diawali dengan tahap melekatnya virus pada sel inang dan diakhiri dengan siklus sel inang yang pecah dan mengeluarkan banyak virus baru. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inang akan tetap membawa asam nukleat virus meskipun sel inang memperbanyak dirinya. Nah, jadi ini tuh siklus litik dan ini siklus lisogenik. Tahap awal pada siklus litik itu yang pertama ini induk. Induk itu pada tahap adsorpsi akan menempel atau melekatnya virus pada sel inang dan memasukkan materi genetik ke dalam sel. Materi genetik virus ini tuh kemudian mengambil alih mesin atau sel inangnya itu untuk memproduksi komponen virus baru. Nah di sini tuh dia akan memperbanyak. Dia akan membentuk tubuh. Nah di sini tuh dia akan membentuk tubuh menjadi bagian-bagian tubuh virus yang baru. Nah selanjutnya mereka akan dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Nah, di sini adalah tahap perakitan. Tahap perakitan ini tuh dia akan merakit dirinya menjadi virus yang lengkap. Ketika dia sudah merasa lengkap dan ya tubuhnya itu sudah lengkap, dia akan pecah atau terjadi tahap lisis. Virus-virus itu akan keluar dari tubuh sel inang yang hancur. Begitu. Sedangkan pada tahap lisogenik, pertama itu tahap adsorpsi atau tahap penempelan ya. Tahap penempelan ini tuh virus akan menempel pada permukaan sel inang melalui interaksi antara protein pada permukaan virus dan reseptor. Nah, ini akan menempel. Kemudian pada tahap penetrasi atau tahap injeksi, setelah virus menempel, virus akan mendukung materi genetiknya ke dalam sel inang atau menyemprotkan ya, memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Selanjutnya itu adalah tahap penggabungan. Tahap penggabungan ini tuh materi genetik yang ada di dalam virus mulai mengontrol sel inang dengan cara menghentikan aktivitas genetik sel yang normal. Yang mana virus DNA ataupun RNA itu tuh mulai menyatu dengan mekanisme seluler manusia. Kemudian pada tahap pembelahan itu tahap pembelahan itu, materi genetik virus akan terjadi konversi sel inang untuk memproduksi lebih banyak salinan DNA.
atau RNA virus, serta komponen virus lainnya. Oke, pada tahap pembelahan dan tahap sintesis itu materi genetik virus akan terjadi konversi sel inang untuk memproduksi lebih banyak salinan DNA atau RNA virus dan komponen virus lainnya, seperti protein kapsid dan juga enzim yang diperlukan untuk siklus infeksi. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan virus viroid dan prion. Virus viroid dan prion ini tuh beda dari bentuk tubuhnya, juga bisa dilihat dari bentuk tubuhnya juga beda ya. Virus itu seperti ini, viroid seperti ini, prion seperti ini. Virus adalah suatu partikel yang mengandung bahan genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Dan pada beberapa virus ada juga komponen lain seperti lemak. Kalau viroid itu adalah molekul kecil RNA yang terdiri atas 359 basa nukleotida dan tidak diselubungi oleh protein. Nah, sedangkan prion adalah suatu partikel yang terdiri atas molekul kecil protein, ada yang hanya terdiri atas 250 asam amino yang tidak mempunyai asam nukleat. Nah, jadi virus ini tuh partikel yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan viroid dan juga prion. Nah, kalau viroid ini tuh lebih sederhana dibandingkan virus. Terdiri dari rangkaian pendek RNA tanpa lapisan protein. Jadi mereka ini tuh tidak memiliki kemampuan untuk mengkode protein dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel manusia dan biasanya juga pada tumbuhan. Nah, sedangkan kalau prion itu merupakan bentuk protein abnormal yang dapat mengubah protein normal di dalam sel menjadi bentuk abnormal. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya virus merupakan partikel infeksius mikroskopis yang membutuhkan inang hidup untuk bereproduksi. Awal ditemukannya itu saat penyelidikan penyakit mosaik tembakau. Virus diketahui sebagai agen penyakit yang lebih kecil daripada bakteri secara struktural. Virus terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus oleh lapisan protein dan pada beberapa jenis membran lipid tambahan. Virus memiliki peran yang beragam dari menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, dan juga peran dalam rekayasa genetika dan terapi genetik. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini yang membahas tentang virus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.